Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina Oktavia Salsabila dari kelas 6C dengan NIM 180104512. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Tingkat Literasi Melalui Pembelajaran Novel pada Siswa Kelas 12 SMA Bina Dharma, yang mana video kali ini akan menjadi UAS mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Samsul Ma'arif MPD. Proposal yang akan saya bahas terdiri atas 3 bab. Bab pertama yaitu bab 1 atau pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah. Membaca merupakan salah satu aspek yang ada di dalam keterampilan berbahasa Indonesia. Dalam keterampilan berbahasa Indonesia terdapat 4 aspek. Yang pertama ada aspek menyimak, berbicara, membaca, serta menulis. Aspek membaca ini merupakan salah satu aspek penting yang melengkapi ketiga aspek tersebut agar menjadi suatu aspek yang tepat yang ada di dalam keterampilan berbahasa Indonesia. Lalu selanjutnya, literasi merupakan hal lumrah yang sering dipermasalahkan dengan dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa literasi di Indonesia masih tergolong rendah. Di sini saya mengutip pendapat Julian Firdaus tahun 2004, yakni mengemukakan bahwa literasi bangsa Indonesia lebih rendah dari bangsa Barat. Bahkan dalam taraf membaca pun masih sangat rendah. Bagi bangsa Barat, membaca buku di dalam bus atau kereta itu merupakan pemandangan yang biasa. Jadi, bagi bangsa Indonesia, literasi ini masih sangat rendah dikarenakan rasa malasnya yang tinggi dan juga rasa ingin tahunya pun tidak setinggi bangsa lain. Selanjutnya, mengapa literasi di Indonesia juga tergolong rendah? Karena tidak ada tujuan dari literasi tersebut. Jadi tujuannya ini belum terlaksana. Maka dari itu literasinya masih sangat rendah dan harus dijunjung tinggi karena literasi merupakan salah satu hal penting untuk mendasari agar kita terus mendapat ilmu dari bahan bacaan yang kita pelajari. Selanjutnya, saya mengutip lagi pendapat dari Budianto tahun 2018. Keterampilan berbahasa merupakan faktor yang penting dalam proses pembelajaran, karena dengan berbahasa, peserta didik akan memperoleh informasi. Jadi dari bahan bacaan literasi yang sudah kita dapatkan, tentunya kita akan mendapatkan informasi-informasi penting, yang mana informasi tersebut berguna untuk menambah ilmu pengetahuan agar kita lebih banyak mengetahui tentang informasi-informasi. Selanjutnya, pembelajaran novel dalam pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan bisa membuat tumbuh kembang literasi siswa. Jadi pada bahan bacaan novel yang ada pada pelajaran bahasa Indonesia ini diharapkan dapat memberikan motivasi untuk siswa agar tetap bisa terus melaksanakan literasi, yang mana literasi ini sangat penting untuk menambah ilmu pengetahuan. Selanjutnya, dengan terbiasa membaca novel, diharapkan siswa akan terbiasa pula melakukan literasi pada buku pelajaran, yang mana ini sangat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan. Literasi sangat berguna bagi generasi masa kini, karena generasi masa kini belum menyadari betapa pentingnya literasi. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa masih banyak orang yang cuek dengan literasi, dia tidak mengerti apa sih tujuan literasi itu dan bagaimana jika literasi ini sudah dikembangkan dengan baik seperti itu. Maka dari itu, dalam penelitian kali ini penulis atau peneliti tertarik mengkaji analisis tingkat literasi melalui pembelajaran novel, yang mana pembelajaran novel ini khususnya ada pada kelas 12 sesuai dengan silabus yang berlaku. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai fokus dan subfokus penelitian.
Berdasarkan latar belakang masalah yang tadi sudah saya jelaskan dan saya uraikan, maka penelitian kali ini berfokus dengan mengetahui tingkat literasi siswa serta analisis literasi melalui pembelajaran novel pada siswa kelas 12 SMA Bina Dharma. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan, maka peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut analisis literasi melalui pembelajaran novel pada siswa kelas 12 SMA Bina Dharma. Jadi pengkaji ini ingin mengetahui sejauh mana pengaruh novel terhadap literasi di SMA Bina Dharma khususnya pada kelas 12. Baik, selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat literasi pada siswa serta mengetahui pengaruh pembelajaran novel terhadap literasi. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Terdiri menjadi dua, yaitu ada manfaat teoritis serta ada manfaat praktis. Dalam manfaat teoritis ini yakni memberikan sumbangan pemikiran, pembaharuan dalam ilmu pendidikan, yakni berupa hasil analisis literasi melalui pembelajaran novel, serta diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pijakan atau sumber referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan analisis tingkat literasi. Selanjutnya yang kedua ada manfaat praktis. Penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi kemampuan literasi pada siswa SMA Bina Dharma kelas 12. Selanjutnya saya akan memaparkan bab 2 yaitu kajian teori, yang mana dalam kajian teori terdiri menjadi dua. Yang pertama, ada deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian, dan yang selanjutnya ada penelitian relevan. Saya akan membahas mengenai deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian. Pentingnya aspek membaca kerap menjadi perbincangan di dunia pendidikan, dikarenakan rendahnya tingkat membaca. Menurut Tarigan, tahun 1985, membaca adalah proses mendapatkan sebuah makna yang disampaikan oleh penulis melalui sebuah kata-kata, guna memahami makna yang terkandung. Dalam pembelajaran membaca di sekolah, yaitu diprioritaskan pada pemahaman melalui bahan bacaan, yang mana untuk mencapai tujuan tersebut, siswa harus memahami kata-kata yang disampaikan oleh penulisnya untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa membaca merupakan proses pemahaman melalui kata-kata dengan tujuan untuk memahami maksud dari penulisan tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai literasi. Tujuan umum pembelajaran literasi adalah memberikan keterampilan membaca dan menulis pada siswa sebagai bekal yang berupa pengalaman nyata dalam kegiatan membaca dan menulis. Literasi merupakan kemampuan berbahasa seseorang yang mencangkup, menyimak, berbicara, membaca, serta menulis untuk berkomunikasi dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Literasi merupakan salah satu hal penting yang harus kita gerakkan agar kita terus mendapatkan ilmu pengetahuan dan terus mendapatkan informasi-informasi penting. Maka dari itu, literasi harus selalu digerakkan. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menambah literasi kita, untuk melatih literasi kita, yakni dengan menunjang baca buku bergenre fiksi atau yang biasa kita sebut dengan novel.
Novel ini bisa dijadikan salah satu penunjang budaya literasi. Mengapa? Karena dalam novel ini banyak cerita-cerita yang bisa dinikmati oleh pembaca, yang mana pembaca akan terhanyut dalam ceritanya, akan lebih merasakan apa yang ada di dalam cerita tersebut. Jadi novel ini bisa dijadikan budaya untuk menunjang literasi. Dalam literasi terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama ada literasi baca dan tulis. Literasi baca dan tulis merupakan literasi yang menggunakan teknik membaca, menulis, mencari, serta menelusuri. Selanjutnya ada literasi numerasi, yakni pengetahuan yang bisa memperoleh berbagai macam angka serta simbol matematika. Selanjutnya ada literasi sains, yang mana literasi ini mampu menjelaskan fenomena ilmiah. Selanjutnya ada literasi digital, yang mana literasi digital ini merupakan literasi yang menggunakan alat-alat komunikasi. Dan yang terakhir ada literasi finansial, yakni literasi yang bermanfaat bagi konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial. Jadi terdapat beberapa macam literasi yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita latih agar tingkat literasi kita semakin bertambah. Baik, selanjutnya yakni ada gerakan literasi sekolah. Berdasarkan penelitian yang sudah membahas mengenai keterampilan membaca, dapat dikatakan keterampilan membaca siswa masih sangat rendah. Penyebabnya yakni tidak lain belum tercapainya tujuan lembaga pendidikan. Nah, tujuan dari lembaga pendidikan yakni tujuan dari lembaga pendidikan yaitu agar literasinya selalu bagus, selalu tinggi. Jadi siswanya ini masih belum tergerak, maka dari itu tujuannya pun belum tercapai. Seperti itu. Selanjutnya yakni ada strategi peningkatan literasi. Karya sastra merupakan salah satu strategi yang bisa dilakukan untuk membangun semangat literasi. Mengapa? Karena dalam karya sastra, kata-katanya ini penuh dengan cinta, jadi bisa dirasakan. Karya sastra mempunyai fungsi yakni dapat mempengaruhi pola pikir orang. Di saat angka literasi rendah, maka karya sastra bisa menjadi salah satu media yang bisa digunakan untuk meningkatkan nilai pendidikan karakter serta nilai literasi bagi peserta didik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karya sastra. Karya sastra menurut Mustika, Tivana, dan Ismayani yakni menggauli cipta rasa dengan sungguh-sungguh hingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra. Terdapat beberapa jenis karya sastra dari dulu hingga saat ini, yakni yang pertama ada puisi, yang kedua ada pantun, yang ketiga ada roman, yang keempat ada cerpen, yang kelima ada novel, dan yang terakhir ada naskah drama. Adapun tujuan dari membaca karya sastra yakni untuk menikmati serta mengimplementasikan isi dari karya sastra tersebut. Selanjutnya, seseorang yang mempunyai minat baca dan perhatian yang cenderung tinggi terhadap sebuah bacaan dengan genre tertentu, maka seseorang tersebut akan selalu berusaha menyempatkan waktunya untuk membaca. Pada akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan untuk membaca dan memperoleh ilmu pemahaman yang baik. Nah, berbeda dengan orang yang tidak mempunyai kebiasaan untuk membaca. Cerita fiksi pun dapat ditemukan dengan berbagai macam bentuk. Misalnya seperti dalam bentuk percintaan, misteri, komedi, ataupun sejarah. Sehingga banyak peluang yang dapat dilakukan untuk menikmati karya sastra yang mana diharapkan peluang ini juga dapat berpengaruh terhadap literasi siswa. Selanjutnya ada novel. Novel merupakan salah satu karya sastra yang mana tergolong karya rekaan atau biasa disebut fiksi. Jadi karya fiksi itu adalah sebuah karya yang direka oleh penulis
gunanya yakni untuk membentuk cerita yang ditambah-tambahkan dengan tujuan agar ceritanya lebih bagus, lebih menarik, serta alurnya pun lebih kompleks. Sebenarnya dari zaman dulu novel sudah ada, namun pada zaman dahulu novel ini bersifat cerita biografi dan juga fiksi, non-fiksi maksud saya. Jadi di mana cerita non-fiksi ini adalah cerita yang sesuai dengan apa yang terjadi, tidak direka sama sekali dan benar-benar sesuai fakta. Namun pada saat ini novel sudah banyak dijadikan cerita fiksi. Contohnya yakni novel yang diubah kalimatnya atau diubah jalan ceritanya sehingga si novel ini jauh lebih menarik daripada novel yang zaman dulu. Seperti itu. Selanjutnya terdapat juga beberapa ciri-ciri novel yang membedakan dengan karya sastra lain. Yang pertama, jumlah katanya banyak. Yang kedua, membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan bahan bacaannya. Selanjutnya, novel menyajikan lebih dari satu emosi. Jadi, dalam novel ini alurnya lebih kompleks, lebih padat, dan juga akan ada yang namanya nanti konflik, selanjutnya ada klimaks, dan terakhir ada penyelesaian. Dan selanjutnya novel juga memiliki skala cangkupan yang lebih luas daripada cerpen atau cerita pendek. Selanjutnya ada penelitian relevan. Berdasarkan pencarian yang saya lakukan, saya menemukan 3 penelitian yang hampir sejenis dengan penelitian yang akan saya lakukan. Penelitian pertama yakni berjudul Pengaruh Cerita Fiksi Terhadap Budaya Literasi di Kalangan Mahasiswa, yang mana penelitian kali ini ditulis oleh Salma Ihsania, Wika Nengsi, dan Mekar Ismayani. Penelitian kali ini berguna untuk membuktikan apakah cerita fiksi bisa mempengaruhi tingkat literasi di kalangan mahasiswa. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mana penelitian ini melibatkan 30 mahasiswa. Lalu tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui seberapa pengaruh cerita fiksi terhadap novel. Berdasarkan hasil pengamatan serta penelitian dapat ditemukan yaitu hasil dari karya fiksi ini berpengaruh terhadap tingkat literasi. Cerita fiksi adalah buku yang paling banyak dibaca oleh mahasiswa yang mana di dalamnya terdapat pengaruh terhadap minat baca mahasiswa dalam budaya literasi. Selanjutnya, penelitian yang kedua yakni berjudul Pendidikan Literasi Berbasis Nilai bagi Siswa Sekolah Dasar, Studi Analisis Novel 11 Patriot. Penelitian ini ditulis oleh Desi Nursalena Susilowati. Penelitian ini bertujuan yaitu menganalisis nilai yang mendidik sebagai bahan bacaan literasi. Nilai pendidikan karakter yang terkandung di dalam novel 11 Patriot mengandung religius, kerjasama, disiplin, yang mana nilai-nilai ini akan mempengaruhi literasi siswa sekolah dasar. Berdasarkan hasil temuan peneliti yaitu menemukan nilai-nilai karakter yang mana bisa dijadikan bahan pendidikan karakter bagi kehidupan sehari-hari siswa. Lalu, kepala sekolah serta guru di SD Kalicari 01 memberikan respon positif terhadap penelitian tersebut. Mengapa? Karena novel tersebut dianggap cocok menjadi bahan literasi yang mendidik bagi siswa sekolah dasar di SD Kalicari 01. Penelitian selanjutnya, penelitian ketiga yakni berjudul Representasi Nilai Kejujuran dalam Novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata sebagai bahan pembelajaran literasi. Penelitian ini ditulis oleh Zaki Yudin, Suyitno, dan Muhammad Rohmandi. Lagi-lagi novel yang digunakan yakni novel Andrea Hirata. Penelitian ini berjudul
bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai karakter dalam novel orang-orang biasa. Novel ini mengandung banyak nilai-nilai kejujuran, yang mana nilai kejujuran ini dapat dijadikan upaya penanaman kejujuran pada siswa SMA. Selanjutnya, buku ini bisa juga dijadikan bahan bacaan yang mana dapat meningkatkan literasi. Novel ini juga bisa dijadikan alternatif untuk bahan bacaan kelas 11 tepatnya pada KD 3.11 yakni menganalisis buku fiksi. Sebagai upaya peningkatan literasi, kurikulum 2013 revisi memasukkan kompetensi dasar literasi. Jadi dapat disimpulkan penelitian yang akan saya lakukan ini berfokus pada tingkat literasi melalui pembelajaran novel, yang mana di dalam silabus yang sedang berlaku, novel merupakan pelajaran yang akan didapatkan oleh siswa kelas 12. Dalam hal ini, siswa akan ditugaskan untuk membaca novel. Maka saya tertarik untuk meneliti apakah dengan membaca novel, siswa dapat mengubah angka literasinya, khususnya pada cerita non-fiksi. Selanjutnya yakni bab 3, metodologi penelitian yang berisi alur penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, peran peneliti, data dan sumber data, teknik prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan yang terakhir pemeriksaan keabsahan data. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai alur penelitian. Hal yang pertama akan saya lakukan adalah pengumpulan informasi awal. Jadi bagaimana minat baca siswa terhadap novel, apakah tinggi, rendah, ataupun belum terlalu terlihat. Selanjutnya saya mengumpulkan data, yakni saya melakukan observasi apakah siswa dapat apakah siswa mempunyai pengaruh dari membaca novel terhadap literasi. Selanjutnya saya menyusun laporan dari hasil observasi yang sudah saya lakukan, dan selanjutnya saya menganalisis bagaimana tingkat literasi, apakah dengan membaca novel akan mempengaruhi literasi siswa dalam membaca buku bacaan. Selanjutnya yakni ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini saya lakukan di SMA Bina Dharma pada siswa kelas 12. Waktu penelitian dilakukan pada semester ganjil tahun 2021, tepatnya saya melakukannya pada bulan April hingga Juli. Selanjutnya yakni ada latar penelitian. Penelitian ini mengambil data dari pengamatan terhadap minat siswa dalam membaca novel dan pengaruhnya terhadap literasi. Sumber data penulis berasal dari hasil pengamatan mengenai minat baca siswa. Untuk penelitian kali ini, peneliti harus mengamati bagaimana pengaruh yang bisa didapatkan siswa yang sudah biasa membaca novel. Apakah siswa tersebut mudah pula untuk membaca buku lain, misalnya seperti buku pelajaran. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana pengaruh novel terhadap minat baca siswa, mengingat literasi ini sangat penting karena merupakan salah satu sumber informasi yang berisi ilmu pengetahuan guna mencerdaskan bangsa. Selanjutnya ada metode dan prosedur penelitian. Yang pertama ada metode. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa SMA kelas 12 Bina Dharma. Selanjutnya menurut Sugiono tahun 2007, penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian di mana peneliti sebagai instrumen serta teknik pengumpulan data secara gabungan. Selanjutnya ada prosedur penelitian, dimulai dari pengumpulan informasi awal, lalu melakukan penyimpulan data, selanjutnya menganalisis data, dan yang terakhir membuat laporan.
Selanjutnya ada peran peneliti. Peneliti sebagai penyusun instrumen atau laporan yang nantinya akan dijadikan sebagai laporan penelitian. Penelitian awal dilakukan dengan pengumpulan informasi awal, yakni mengumpulkan data, menganalisis, serta menyusun laporan. Peneliti turun langsung untuk mengamati hasil yang nantinya akan dijadikan objek dalam penelitian kali ini. Selanjutnya ada data dan sumber data. Data yang digunakan yakni siswa SMA Bina Dharma kelas 12. Sumber datanya yakni melalui pengamatan minat baca novel terhadap tingkat literasi siswa. Selanjutnya ada teknik dan prosedur pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Untuk melakukan observasi secara langsung, peneliti melakukan observasi secara langsung untuk mengetahui sejauh mana minat baca siswa kelas 12. Peneliti menggunakan observasi partisipasi yang mana artinya peneliti ikut terlibat secara langsung. Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara, yakni untuk mengetahui sejauh mana minat membaca siswa kelas 12, yang mana nantinya akan dikaitkan dengan analisis tingkat literasi melalui pembelajaran novel. Selanjutnya, yakni melakukan dokumentasi, yaitu metode pengumpulan dokumen yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang diperlukan selama melakukan penelitian. Selanjutnya ada teknik analisis data. Mengingat peneliti akan melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan informan lain, maka analisis data yang dilakukan lebih awal akan menjadi panduan peneliti dalam menggali informasi dari informan. Setelah mendapatkan data melalui observasi serta wawancara, peneliti akan dihadapi data-data yang mana akan menjadi sumber data penelitian. Maka pertama-tama peneliti harus mengumpulkan informasi, lalu selanjutnya peneliti melakukan analisis data, yakni sebagai berikut. Pertama, menganalisis minat baca siswa terhadap novel, dan selanjutnya melakukan teknik wawancara untuk mengetahui sejauh mana pengaruh membaca novel terhadap literasi siswa kelas 12 SMA Bina Dharma. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan keabsahan data. Menurut Sutarni dan Oktaviani, keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data. Hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi daripada sikap atau jumlah orang. Pada dasarnya, uji keabsahan data dalam sebuah penelitian hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Pada penelitian kali ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan pengujian kredibilitas suatu data dengan mengakumulasi berbagai sumber guna membuktikan data yang sudah diperoleh peneliti. Triangulasi bersumber pada data yang digali melalui dokumen, arsip, serta hasil wawancara dan observasi. Sekian pemaparan presentasi dari hasil proposal yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.